Betul. Satu hal yang harus saya tanamkan ke Harmoni, harga itu tidak bisa membohongi kualitas. Betul. Banyak pakai celana saya ini rata-rata 501. Saya kalau nggak 501 nggak bisa, gatal saya. Baju nggak apa-apa jelek, tapi harganya mahal. Ya. Tapi kualitas masih dijaga. Sama maksud saya, boleh kita main, tapi kita nggak boleh banting harga. Mentang-mentang gak ada job terus udahlah garap aja lah yang harusnya per meter sekian tuh nggak bisa. Nggak bisa, iya betul. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Selamat datang di Rumah Harmoni, edisi Harmoni Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Khalid ya Pak ya, Bapak Khalid Tuareka. Namanya keren nih Pak. Makassar nih ya, Makassar punya ya? Bukan? Dari Ambon. Wah, Ambon Maluku Manise. Tengah, Pulau Haruku. Jauh banget ke Pekanbaru ya Pak? Ya. Merantau. Cari hidup. Cari hidup, nyari pengalaman berharga pastinya Pak ya. Betul. Nah, Bapak kan seorang sosok yang sangat kenal dekat lah dengan founder PT Harmoni Geraha Kreasi nih. Ya. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol aja tentang founder PT Harmoni Geraha Kreasi, terus tentang apa sih yang Bapak ketahui tentang Harmoni, sama pengalaman hidup Bapak untuk menginspirasi teman-teman sahabat Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. saya diberikan kesempatan untuk bisa menjadi narasumber ya di Harmoni Podcast kali ini. Saya kenal dengan founder Harmoni itu sedikit agak lucu tapi punya makna spiritualitas. Spiritual. Jadi ceritanya itu kalau tidak salah itu 2019 saya pas waktu lagi aktifnya di dunia politik. Waktu itu saya maju jadi salah satu calon anggota legislatif Kota Pekanbaru dari salah satu partai. Salah satu partai. Saya tidak usah sebutkan partainya. Jadi waktu itu saya tidak punya modal, tapi saya punya keberanian waktu itu. Nah waktu itu saya diarahkan oleh seorang teman untuk bertemu dengan seseorang. Seseorang itu mempunyai karismatik yang begitu tinggi, tapi beliau bukan kiai. Oh iya, bukan kiai. Beliau bukan kiai, tapi beliau sepertinya seperti seorang guru spiritual. Nah, saya diajaklah ke situ di daerah Arengka. Di situ ada satu komunitas. Komunitas itu di mana tempat ngumpulnya berbagai orang dengan berbagai latar belakang pendidikan maupun latar belakang sosial. Nah, salah satunya di situ adalah founder Harmoni. Beliau saya datang, beliau duduk sebelah pojok. Memang saya nengoknya agak sengit gitulah ya, maksudnya jengkelin gitu lah. Jengkelin ya, nyebelin. Gayanya begini kan, Iya, memang gaya style kayak seperti orang kaya gitu kan. Pakai mobil waktu itu saya nggak ingat mobil apa ya. Terus saling berkenalan lah dengan beberapa jamaah di situ. Tiba saya kemudian kenal dengan beliau. Kenal dengan beliau, ternyata beliau orang Jombang. Dan kebetulan saya memang besar kuliah dan memang mengerti perjuangan hidup itu di Jombang. Jombang itu salah satu kota di Jawa Timur, jalur tengah. Jadi kalau dari Surabaya itu setelah Surabaya, kemudian Krian, Mojokerto, baru Jombang. Jombang itu saya anggap sebagai rumah kedua saya. Disitulah kemudian banyak sejarah, banyak kenangan, banyak suka duka saya di situ. Nah, ternyata beliau orang Jombang. Orang Jombang, terus kemudian akhirnya ngobrol Jawa Timuran kita. Udah panggilan Cak aja gitu kan. Oh, panggil Cak ya. Dan karena memang kita memang model orang Jombangan itu familiar, walaupun hanya kenal sebentar tapi seperti sudah akrab sebelumnya. Nah, punya cerita yang beliau kenal di Pekanbaru pun saya kenal. Situ-situ aja. Gitu loh, situ-situ aja. Akhirnya kemudian beliau ajak saya sampai kemudian ya berteman. Sampai sempat juga saya sempat gabung dengan Harmoni waktu itu. Saya pernah ada kejadian juga sebelum Harmoni di sini. Ini Harmoni di beberapa di Sri Kandi di dalam Sri itu. Kandi ya sih yang kebakaran ya. Situ, betul, termasuk kebakaran. Ya saya ikut ngusungin barang itu. Oh. Itu loh. Saya ya itu mungkin kalau menurut saya Harmoni itu sedang diuji, sedang naik kelas.
Luar biasa. Artinya sedang naik kelas karena dua hal itu, kebakaran itu cuma dua. Satu mungkin pandernya kurang sedekah, ya kan? Yang kedua bisa jadi ini ujian buat naik kelas beliau. Derajatnya dinaikkan lah. Habis total tuh. Iya. Nah, tapi semangatnya dari Pander Harmoni ini, Mas Moko ini, semangatnya beliau Bangkit lagi. beliau bangkit lagi. Entah beliau berguru sama siapa ya, saya nggak tahu kan. Entah beliau memuja ke siapa, tapi waktu itu saya lihat semangatnya beliau sangat tinggi. Itu yang luar biasa. yang harus diambil oleh adik-adik yang sekarang lagi gabung dengan Harmoni ini. Semangatnya Pander ini yang harus kalian ambil. Satu. Yang kedua kemudian seiring jalan, karena beliau memang kerjaannya adalah tukang desain ya, tukang renovasi, tukang segala macam lah. Orang bilang tukang bersih-bersih lah kalau bahasa saya dengan beliau itu. Sedangkan saya sering keluar kota. Iya, betul. Saya ini kan apa namanya dibilang cowok panggilan. Aktivis. Ya, di mana ada operasi khusus atau ada job, baru saya Palu gada lah, apa aja lah. Yang penting jangan minta bulan sama matahari aja, itu saya nggak sanggup. Lain dari itu saya bisa bantu, kalau memang saya bisa bantu. Itulah perkenalan saya pertama yang sangat berkesan dengan Pandernya Harmoni. Beliau humble, beliau pokoknya ada duit nggak ada duit selalu bilang yang nggak ada duit. Pokoknya kalem terus beliau lah. Nah, itu ilmu yang memang harus banyak diambil, dipelajari dari Pander Harmoni, Mas Moko pokoknya. Iya, ada nggak ada duit tetap nggak ada duit ya. Iya. Lucu. Beliau itu prinsipnya. Yang jelas semangat beliau itu yang harus banyak kita ambil dari beliau. Nah, beliau terakhir ngajak saya gabung, saya bilang sama beliau, nanti Harmoni nggak sanggup bayar saya. Biar saya di luar saja, tapi kalau memang ada kerjaan, ada job yang terkait dengan Harmoni selalu terdepan untuk saya libatkan. Iya, betul. Kayak begitu, Mbak. Jadi di belakang layar aja ya kalau misalnya. Oh, saya hanya tidak di belakang, di depan bisa, belakang bisa, kiri kanan saya pokoknya lah. Wes, tetap support Harmoni ya, support gimana Harmoni. pun keadaannya. Iya, betul. Alhamdulillah. Termasuk kali ini kami ada kerjaan dengan Harmoni. Iya. Kita ada minta kerjasama untuk dibuatkan satu gambar gedung IKPMI, Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Riau. Kemarin kita juga sudah meeting di sini. Mudah-mudahan dari bergabungnya Harmoni di tim kami ini, harapan dan tujuan yang ingin kita lakukan itu bisa segera terrealisasi. Intinya dan Harmoni semuanya, ini bisa kita jadikan kawan strategis lah. Artinya betul. Dalam hal apapun. Dan Harmoni ini tidak hanya mengacu pada desain, kalau bicara basicnya adalah desainer ya, arsitek ya, desain interior misalkan. Semuanya beliau kerjakan, mau yang dari perumahan tipe 36 sampai perumahan tipe 3000 pun beliau kerjakan. Dan beliau itu nggak pernah perhitungan yang begitu-begitu. Makanya sangat rugi kalau misalkan ada klien di luar sana yang masih meragukan integritas sama hasil karyanya Harmoni. Kita boleh uji itu. Boleh ya, kita ada hasil nyata ya Pak. Hasil nyatanya banyak, boleh di cross check. Saya sih bukannya maksudnya mengkampanyekan Harmoni, tapi memang realitasnya seperti itu. Amin. Selama ini yang saya kenal ya, kompetitor yang lain ya kita boleh uji gitu loh. Seperti bisa itu, bersaing Mbak. lah sepertinya Pak ya. Bisa, harga pun kita bisa nego. Apalagi perusahaan interior di Pekanbaru ini sekarang udah banyak. Banyak sekali. Mbak, usaha seperti jamur. Jamur di mana-mana. Kadang ada yang udah nge-ready-kan di toko juga kan, furniture-nya udah ready langsung gitu. Kebetulan saya backgroundnya juga di perbankan. Iya. Saya terakhir itu di kredit analis. Jadi banyak jenis usaha yang sudah pernah saya survei. Nah, Pekanbaru ini sebagai kota yang sedang berkembang maju, itu memang membutuhkan satu jenis usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, Harmoni ini kan di bidang jasa. Interior. Jasa interior, desain dan segala macam. Nah, Harmoni itu harus bisa membaca pangsa pasar dalam menentukan klien yang akan digarap. Yang kedua adalah kemudian Harmoni juga bisa melihat bagaimana peluang-peluang pasar ini, kemudian Harmoni bisa menjadi salah satu kompetitor yang diperhitungkan betul. dalam jasa dunia interior. Betul Pak. Kan interior ini banyak. Nah, saya melihatnya menarik di Harmoni ini, dia mengkombinasikan model marketing manual dengan digital. Iya betul. Artinya kalau bicara workshop, Harmoni juga punya. Tapi bicara tentang marketing dengan dunia digital, Harmoni juga melakukan punya, itu. Betul. Nah, tinggal kemudian sumber dayanya sebetulnya. Sumber daya itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi memang harus rajin membaca, harus rajin melihat
berita-berita tentang perkembangan industri interior, perumahan, perkantoran seperti itu. Betul, aduh ini kesimpulannya emang bagus Nah, banget kayak begitu. nih. Nah, sehingga saya pikir bahwa Harmoni harus terus belajar supaya bisa kemudian diterima di tengah-tengah masyarakat Pekanbaru. Saya yakin Harmoni akan menjadi sebuah perusahaan besar ke depannya, menjadi jasa yang dipercaya oleh masyarakat ataupun corporate untuk membangun atau mendesain baik itu rumah idaman, kantor idaman ataupun universitas idaman mereka. Luar biasa, Seperti itu, Mbak. Luar biasa, jadi udah bisa ngambil kesimpulan nih dari yang Pak Khalid sampaikan itu media sosial ya. Yang pertama Pak ya, gimana cara strategi marketing dari founder Harmoni ini mengutamakan itu, gimana caranya bisa berkembang di tengah masyarakat dan diterima di masyarakat. Begitu. Sangat luar biasa. Satu lagi saya mau tambahkan. Iya. Dunia bisnis ini kan kita tidak bisa ini kan kita masuknya kategori swasta ya. Iya betul. Nah, ini saya memberikan trik untuk Harmoni. Dalam satu kuartal itu juga harus buat event. Misalkan buat event. Misalkan begini, membuat seperti perlombaan atau kemudian turnamen atau event desain yang memperlombakan misalkan Piala Gubernur. Jadi beberapa jasa-jasa interior itu kemudian didorong menjadi sebuah asosiasi misalkan atau kemudian dibuatkan satu wadah bersama, ya kan? Dan kemudian dibuat event. Ya walaupun sesungguhnya kita membuat panggung untuk orang lain, tapi sesungguhnya panggung itu kita yang punya. Jadi untuk memperkenalkan Harmoni ke khalayak ramai. Betul, karena selain lewat media sosial, kan media sosial ini hanya propaganda. Iya sih. Tapi setelah media ini propaganda kita sampaikan ke masyarakat, ya harus menangkap itu. Bisa jadi orang hanya melihat sekilas, bisa jadi, tapi itu yang harus kemudian teman-teman kru Harmoni itu membaca itu, mengevaluasi itu, mana segmen yang pas. Sehingga kemudian pengawalan itu terus. Tinggal kemudian bicara harga, kan kembali bicara harga dan kualitas. Tinggal betul. Satu hal yang harus saya tanamkan ke Harmoni, harga itu tidak bisa membohongi kualitas. Betul. Banyak pakai celana saya ini rata-rata 501. Saya kalau nggak 501 nggak bisa, gatal saya. Baju nggak apa-apa jelek, tapi harganya mahal. Iya. Tapi kualitas masih dijaga. Sama, maksud saya boleh kita main, tapi kita nggak boleh banting harga. Oh mentang-mentang gak ada job terus udahlah garap aja lah yang harusnya per meter sekian terus, nggak bisa. Nggak bisa, iya betul. Gitu loh, maksud saya harga itu tidak bisa mengukur kualitas. Karena segmen orang Pekanbaru ini Mbak, orang Melayu ini maaf cakap ya, seleranya tinggi Mbak. Kalau asal orang Melayu ya, ketemu orang Jawa pun pasti yang kaya, ketemu orang Batak pun pasti yang kaya. Seleranya pasti tinggi. Apa yang ada di Jakarta pasti ada di Pekanbaru. Dari kotanya saja itu, segmennya itu sudah segmen high class. Maksud saya Harmoni harus tampil dengan seperti itu, gitu loh Mbak. Itu nanti sampaikan sama foundernya. Boleh, kita sampaikan harga memang menentukan kualitas. Betul. Dan jangan diturunkan standarisasi dari pekerjaan ya. Jangan. Tapi insya Allah sejauh ini kita nggak hal-hal seperti itu nggak kita lakukan Pak Khalid, karena kita nanti feedback kedepannya sih menurut Wilda, karena nanti ketika kualitas kita buruk, orang lain tidak lanjut kembali menggunakan jasa kita. Betul sekali. Gitu sih. Nah, Wilda pengen tahu nih Pak, kita udah ngebahas tentang Harmoni. Bapak udah jelasin juga panjang lebar tentang Harmoni, founder Harmoni juga. Bapak juga udah ngasih tahu strategi marketing dan semuanya, ini udah dapet ilmu banget sih menurut Wilda dari Pak Khalid. Wilda pengen tahu nih Pak, kegiatan Bapak sekarang nih. Saya ini pengacara. Pengacara itu singkatnya pengangguran banyak acara. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Saya konsultan. Jadi pasca saya resign dari perbankan, saya dengan beberapa teman-teman mantan aktivis 98 kita buat satu lembaga namanya Indorestra. Indonesia Research Strategi. Jadi memang selain dia sebagai konsultan politik pemenangan, juga sebagai konsultan perencanaan pembangunan daerah. Kantornya di Jakarta, daerah Tebet Dalam. Dulu kita ada kantor, tapi kalau sekarang karena untuk salah satu mengurangi kos biaya sewa kantor, ya kita kantornya lewat laptop dan HP. Tinggal nanti kalau kita ketemu klien, baru kita ke Jakarta, baru kita presentasi. Ya klien kita misalkan calon gubernur, calon bupati, calon anggota dewan. Nah kali ini kita mungkin main di Pilpres 2024. Tapi kita belum menentukan siapa yang akan kita dukung, tapi kita hanya masih menangkap respon animo masyarakat terhadap calon-calon yang ada. Seperti itu. Karena memang saya latar belakangnya juga dulu di aktivis ya. Gerakan 98, saya juga terlibat di reformasi. Jadi memang akhirnya saya kembali lagi ke habitat teman-teman itu.
gitu loh. Jadi sementara aktivitas saya seperti itu. Berarti balik ke masa lalu ya Pak ya? Masa lalu tapi coba kemudian memproyeksikan masa depan. Wah, Artinya keren. seorang pemimpin yang betul itu adalah bagaimana pemimpin itu mampu mensejahterakan rakyat. Ya, merasionalisasikan sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mbak Wildana hafal Pancasila tidak? Hafal dong. Coba saya baca. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang keempat, Salah ya? yang keempat, Keempat apa? Ya Allah, jangan lupa. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, oleh permusyawaratan dan perwakilan. Baru yang Wildan sebutkan tadi. Mbak Wildan harus push up sebetulnya. Ya Allah, malu. Mbak Wildan Pancasila kan? Iya dong. NKRI kan? Iya dong. Harga mati. Mantap. Gini, kita lagi podcast sama orang penting nih. Terus jadi kan kayak grogi gitu kali ya. Penting kali itu. Tapi bener sih Pak, kalau misalnya ngobrol sama Pak Khalid tuh memang kayak ngobrol sama sosok Ridwan Kamil kali ya? Atau siapa sih yang petinggi-petinggi? Ridwan Kamil gubernur Jabar lah, tapi dia bukan aktivis. Bukan ya? Bukan, tapi ya. secara ngomong Pak Khalid itu memang kayak petinggi-petinggi yang aktivis gitu. Betul. Bilda pengen tahu nih Pak, organisasi apa aja sih yang udah pernah Bapak pegang, terus bisa sharing lah ke semua sahabat Harmoni dari kegiatan-kegiatan dan aktivis Bapak itu gitu. Kalau organisasi dulu di kampus saya sangat aktif di organisasi ya. Saya juga basic saya di Mapala. Mapala. Ya, masih pecinta alam, saya hobi naik gunung. Cinta alam. Saya cuma terakhir saya nggak punya logistik yang besar aja untuk naik puncak Jayawijaya. Lainnya saya sudah pernah naik. Bilang gunung mana saya sudah, Jawa, Sumatera. Asik dong. Ya. Terus kemudian organisasi kampus sudah, organisasi ekstranya itu organisasi pergerakan mahasiswa. BEM. Kalau BEM sudah lah, saya ketua BEM. Luar biasa. Kalau itu saya sudah. Saya kalau organisasi saya nggak pernah, maksudnya saya memang selalu mulai dari bawah. Saya bertahap. Jadi tidak loncat-loncat. Jadi kalau bicara organisasi saya tuntas. Jadi kalau orang mau bicara organisasi, saya sangat selesai dan saya memahami berorganisasi. Jadi untuk membuat sebuah organisasi, menciptakan organisasi saya bisa, dan memang basic saya di organisasi. Kalau Wilda seneng sih Pak organisasi. Dulu tuh seneng organisasi pas zaman kuliah. Ya pasti harus, karena mahasiswa itu harus berorganisasi, karena mahasiswa itu hanya dapat itu 30% dari dosen, 70% itu di organisasi. Nah rata-rata mahasiswa itu kan ada 3 dulu zaman kami ya. Ada 3 karakter mahasiswa. Kupu-kupu. Mahasiswa kutu buku, ya kan, mahasiswa hedon, mahasiswa aktivis. Kalau si kutu buku ini memang dia kerjanya baca buku aja terus. Baca aja, kadang teman sebelahnya sakit, dosennya nggak masuk, dia nggak paham. Tapi ketika ditanya halaman 70 robek, isinya apa dia paham. Tapi itu mahasiswa textbook. Nah, dia hanya memahami dalam buku, tapi dia tidak bisa memahami realitas. Nah, mahasiswa Borju ini mahasiswa yang memang ya kan latar belakang orang kaya, semua stylish lah. Iya, stylish, gaya hidupnya pokoknya. Nah itu. Tapi tentang akademik segala macam agak diragukan. Nah yang ketiga itu mahasiswa aktivis. Semua serba bisa. Ya stylenya juga bisa, baca bukunya juga bisa. Cuma mahasiswa yang ketiga ini sedikit. Saya kuliah 96 selesai 2003, berarti hampir 9 tahun. 96 Wilda aja dadanya 95. Oh baru. Waduh luar biasa. Aduh, kamu seumuran anak saya berarti ya. saya seperti tua sekali. Tapi nggak kelihatan tua sih Pak. Nah itu kalau di mahasiswanya di situ. Terus kemudian juga saya ada terlibat di beberapa organisasi massa lah ya. Yang memang kumpulnya teman-teman itu juga, teman-teman aktif 98. Gitu seperti itu. Cuma kalau saya memang dari dulu pasca kuliah saya nggak masuk di ruang politik. Saya masih sibuk melakukan pendampingan terhadap aksi-aksi buruh. Saya melakukan pendampingan terhadap aksi-aksi petani. Makanya yang lain teman-teman saya jadi di parlemen, ya saya masih di lapangan terus. Berarti Bapak turun langsung ke lapangan lah ya? Ya. Untuk support aksi-aksi yang seperti bilang petani, buruh. Berbenturan dengan tentara, berbenturan dengan polisi, digebuk. Itu ya, di Jawa ya? Di Jawa. Masih kuliah di Jawa. Sampai meletusnya 98. Kalau hal-hal gitu diterima di masyarakat nggak sih Pak? Diterima. Tetap disupport ya? Saya jalan dari ujung Aceh sampai ujung Papua, saya punya kawan-kawan banyak. Saya punya jaringan. Tapi pasti punya musuh pasti nggak? Kalau musuh cukup satu saja. Ya. Yaitu emosi. Emosi.
Jadi musuh itu cukup satu aja, itu emosi. Tapi kalau manusia nggak pernah saya anggap musuh. Saya anggap mereka kawan semua. Boleh. Jadi lebih baik cari kawan, musuh cukup satu saja, nggak usah banyak-banyak. Itu kalau kata Kiai saya, almarhum Kiai Haji Mustahim Romli, pengasuh pondok pesantren Universitas Darul Ulum Jombang. Oh, dulu berarti waktu kuliah juga sering sharing sama kiai-kiai yang ada di Jombang. Iya, kebetulan saya juga orang bilang santri kalong lah. Tapi udah dengar-dengar kalau di Jombang tuh memang untuk pesantren-pesantrennya terkenal ya Pak? Ya, ada 4 pesantren besar di Jombang. Ada daerah tempat saya itu Terongan, Rejoso, kemudian sebelah selatannya ada Tebu Ireng, sebelah baratnya ada Tambak Beras. Sebelah selatan ada sebelah barat ada Den Anyar, sebelah utaranya ada Tambak Beras. Tempatnya Kiai Haji Wahab Asdullah, pendiri NU. Iya, kebetulan saya juga kader juga. NU. Saya memperkenalkan diri saya kader NU. Jadi nggak usah diragukan ke-NU-an saya lagi. boleh. Serius ini. Pesannya begitu. Ya, nggak diragukan lagi ya Pak Khalid ya. Lagi. Kok langsung lihat Bapak? Udah bobo dong. Ya, Pander begitu memang ya, kalau gitu. saya sudah bicara dia sudah tenang. Pokoknya kalau ada saya di samping Pander itu udah tenang hidup dia. Udah tenang hidupnya ya. Makanya dia senang sekali kalau saya sudah balik ke Pekanbaru nggak kemana-mana lagi tuh Pandernya Mbak Wildan. Pak Khalid ini sebenarnya domisilinya tuh di mana sih gitu? Di sini di Panam. Di Panam. Tapi memang sering bolak-balik keluar kota, bolak-balik kota. Karena panggilan tadi ya? Ya, karena ada beberapa tugas lah ya, ada kerjaan yang di luar. Tadi juga telepon untuk habis Lebaran mungkin ada kerjaan di Maluku. Keren banget ya keluar kota ya, sana sini. Bis saya kemana-mana itu. Oh iya, nanti kita lihat sama Bapak aja nama Facebook Pak Khalid. Bisa sharing nggak sih Pak tentang yang Bapak jalanin kayak keluar kota, pengalaman buat bertemu orang banyak gitu? Apalagi kan kayak Wilda di sini kan memang di job desk-nya tuh buat ketemu orang banyak. Kalau saya kan berdasarkan ini ya, karena memang ada kerjaan. Oh, kerjaan ya. Ada yang ada urusan yang misalkan harus saya urus. Ya sudah, saya berangkatnya itu kemudian saya difasilitasi, saya berangkat. Saya ketemu sesuai dengan misi lah ya. Oh, sesuai dengan misi. Ya, sesuai dengan misi, sesuai dengan tugas yang saya diberikan. Sudah selesai terus sudah saya balik ke lagi. Pekanbaru. Keren sih. Paling setelah kegiatan terus organisasi apa aja, Wilda, pertanyaan terakhir sih kayaknya nih. Wilda pengen bukan minta sih, apa sih namanya tuh, kayak kata-kata motivasi nih dari Pak Khalid sebagai orang yang berpengalaman, yang udah duluan lah dari kami gitu ya, yang udah tahu nih tentang kehidupan pahit manis segala macam udah dirasain juga. Kami ini di sini Harmoni ini kan banyaknya anak-anak muda nih. Nah, apa sih Pak kata-kata yang bagus banget nih buat kami nih untuk nancepin di diri buat motivasi kami ke depannya? Kunci hidup itu disiplin. Disiplin. Jatuh bangun itu sudah biasa. Betul. Wilda udah ngerasain sih di Harmoni. Tapi semangat harus tetap menyala-nyala. Itu aja. Wah, itu ya. Keren. Keren ya. Muncul tadi aja tuh. Muncul. Tapi keren kan? Keren. Hidup itu disiplin. Betul. Jatuh bangun sudah biasa, tapi semangat harus tetap menyala-nyala. Wah, keren sih, parah. Itu aja paling duluan ya. Bosmu udah tidur ya? Udah tidur. Kenyang. Udah kenyang. Di luar, udah kenyang tidur ya. Langsung tidur udah. Itu aja ya, saya juga harus segera jalan, tadi udah Iya. ada panggilan. Paling itu aja nih. Terima kasih Pak Sama-sama. Khalid atas waktunya udah bersedia podcast di Rumah Harmoni. Kalau misalnya Pak Khalid punya apa ya, kayak masukan-masukan buat kami tim di Harmoni, anak-anak muda. Selain masukan tadi saya sudah kasih kata-kata terakhir, masukan tadi di awal itu sudah banyak. Banyak banget ya. Kalau memang nanti Harmoni official ini ya, podcast ini kemudian mau saya dibuatkan jadwal untuk saya khusus tentang materi apa, boleh. Oh boleh, tinggal panggil ya. Ya tinggal panggil. Misalkan Pak Khalid punya jadwal ini tentang materi ini, saya siap isi. Oke, siap. Boleh. Nanti kita bantu juga nih Pak Khalid untuk coba share lah podcast ini ke teman-teman Pak Khalid. Oh ya, nanti saya share. Teman-teman Pak Khalid juga tahu nih apa sih Harmoni gitu kan, perusahaan apa teman-teman gitu. Saya seluruh Indonesia. Apalagi seluruh Indonesia, tambah jauh kan, tambah nambah nih subscriber sama jam tayang kita. Siap. Jadi mungkin itu aja ngobrol santai kita. Terima kasih atas waktu Pak Khalid. Sama-sama. Yang berharga sudah terbuang sia-sia gitu mungkin. Saya juga ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah diundang di podcast Harmoni. Ya.
Terus saya juga sekaligus saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena 1-2 hari lagi kita akan menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Mohon maaf saya mewakili keluarga saya agar sekiranya saya dan keluarga dimaafkan. Untuk keluarga besar Harmoni. Jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni support YouTube kita dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you.